Unit kami terintegrasi dengan Korps ke-6 Letnan Jenderal S. Ditu Guweks yang ditempatkan di Nestfish. Kami menjalani kehidupan yang menyenangkan tanpa memedulikan orang-orang Prancis. Jarang ada perwira yang tertarik pada politik. Sesekali, berita penting muncul di koran-koran daerah, tetapi segera terlupakan. Dalam keseharian yang santai dan kacau ini, hanya satu orang yang menonjol. Dia adalah N, salah satu bawahan kami, seorang yang terpelajar yang melahap baik kitab suci maupun terbitan-terbitan dari Moskow. Dia memandang Napoleon dengan horor yang nyata. Disiksa oleh visi-visi apokaliptik, dia mulai memperingatkan kami bahwa sang antikristus, entah Apollyon entah Napoleon sendiri, telah mengumpulkan legiun-legiun jahat di sekitar Visar dengan satu tujuan, menghancurkan ibu Rusia kami. Dia mengklaim bahwa dibantu oleh Satana Biab, sang penjajah tidak akan gagal merebut Moskow, menguasai bangsa Rusia, dan kemudian menjerumuskan dunia ke dalam kiamat. Gelak tawa kami menghadapi ramalan-ramalan ini hanya membuatnya semakin marah, menyebut kami orang-orang durhaka yang kecanduan tembakau. Dia bersikeras mengutip bab ke-9 dari kitab Wahyu, di mana Napoleon digambarkan sebagai komandan pasukan mengerikan dengan gigi singa, baju besi dari besi, dan ekor kalajengking. Belakangan kami terkejut melihat orang-orang Prancis menyerbu wilayah kami dan menduduki Moskow. Prancis di bawah Napoleon mengungguli Rusia dalam hal kekuatan. Pasukannya yang besar menekan perbatasan kami. Banyak yang benar-benar percaya pada ketaklukan Kaisar Prancis itu. Rusia mana dalam keadaan waras, yang tidak akan gemetar di hadapan Kolosus yang tak terkalahkan ini, yang siap melahap tanah air tercintanya. Keadaan kecemasan seperti itu subur bagi visi-visi dan wahyu fantastis yang secara mengejutkan menemukan gema dalam peristiwa-peristiwa selanjutnya. Pada malam tahun baru 1811, kami menari-nari dalam pesta, larut dalam sentimen yang memabukkan. Para veteran takut pada Napoleon sebagai penakluk yang kejam, arit kematian yang baru. Sementara kami, kaum muda, menari di bawah tatangan penuh kasih Cupid, hingga guntur perang pecah menghentikan keberadaan kami yang santai itu. Kami diperingatkan untuk bersiap-siap menghadapi kampanye, mengucapkan selamat tinggal pada kenyamanan tercinta kami. Seandainya Napoleon mengetahui semangat dan kecemasan yang dirasakan orang Rusia menantikan pertempuran, mungkin ia akan mengabaikan harapan kosong untuk menguasai Rusia. Pasukannya yang terbiasa menang melebihi jumlah kami setidaknya 2 kali lipat. Mengenai panglimanya, apalagi yang bisa dikatakan selain bahwa sejarah modern belum pernah menyaksikan sosok yang begitu beruntung atau terampil dalam seni perang. Napoleon hanya bisa dikalahkan dengan taktiknya sendiri, menyerap sistem politik dan cara bertempurnya. Dengan demikian, pihak yang lebih lemah harus menggunakan siasat militer. Kami mundur secara bertahap di hadapan musuh yang lebih unggul, memancing mereka semakin jauh ke dalam hutan dan rawa-rawa, di mana kelangkaan persediaan, kelelahan akibat perjalanan panjang, dan kerasnya cuaca akan melemahkan mereka hingga memungkinkan pihak yang lebih lemah berani menyerang musuh yang rentan. Panglima tertinggi kami bertekad untuk menahan serangan dari utara, memastikan penyatuan tanpa hambatan dengan pasukan kedua. Segala indikasi menunjukkan bahwa ia sedang mempersiapkan diri untuk pertempuran. Kami mendirikan perkemahan. Para prajurit membuat tanda salib, mencari pertanda baik, dan maju dengan tekad bulat. Belum lama kami mencapai Jalan Ostro. Tembakan sudah bergema dari kejauhan. Barisan depan kami sudah terlibat dalam pertempuran. Saat kami maju, berbaris sejajar dengan jalan utama, tembakan terdengar semakin jelas dan kedekatan pertempuran semakin terasa. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan beratnya sebuah konfrontasi. Video ini didukung oleh Magellan TV. Sebuah pertanyaan menarik. Mengapa Natal dirayakan pada tanggal 25 Desember? Beberapa hipotesisnya adalah A. Bertepatan dengan perayaan Romawi yang didedikasikan untuk Sol Invictus. B. Menandai 9 bulan setelah tanggal yang dikaitkan dengan konsepsi Yesus. Atau C. Merupakan strategi untuk mengalahkan kultus pagan Mitra. Kebenarannya, belum ada kesepakatan. Semua teori memiliki dasar yang kuat. Rekomendasi saya minggu ini adalah salah satu film dokumenter baru yang tersedia di platform ini yang terus memperluas koleksinya. The American Saint Nick of World War II menceritakan kisah penuh harapan di tengah kekacauan. Rekonstruksi semangat Natal di sebuah desa di Luxembourg yang diduduki oleh pasukan Amerika selama perang, hadiah sejarah yang sempurna untuk musim ini. Selain itu, Magellan TV menawarkan katalog dengan lebih dari 3.000 film dokumenter untuk dijelajahi. Dan, sebagai hadiah Natal, pengikut Voices of the Past mendapat kesempatan eksklusif. Dengan membeli langganan tahunan, mereka akan mendapatkan kartu hadiah untuk diberikan kepada orang lain. Cukup kunjungi tautan di deskripsi. Kami menghargai dukungan Anda. Tentang salah satu episode di medan perang, kami menerima perintah untuk berhenti dan bersiap untuk pertempuran. Para prajurit
prajurit infanteri menyiapkan musket mereka dan bunyi logam bayonet bergema di udara. Para artileri menyusun amunisi sementara para perwira menghunus pedang mereka. Saat itu, aku belum sepenuhnya memahami apa itu perang. Aku percaya bahwa semua yang menginjakkan kaki di medan itu telah ditakdirkan. Setiap tembakan meriam atau peluru pasti akan mengenai seseorang dan peluangku untuk keluar hidup-hidup sangat kecil. Namun melihat tekad orang-orang di sekitarku, tidak ada pilihan selain meniru mereka. Saat aku diam di sebuah gerbong artileri, komandan brigade kami melewatiku dan berkata, "Beristirahatlah selagi bisa, anak muda. Pekerjaan sesungguhnya akan segera dimulai." Itu adalah kata-katanya yang terakhir. Begitu sampai di garis depan, sebuah proyektil musuh menembus dadanya, mencabut nyawanya seketika. Hatinya meleleh. Begitu pula koin-koin emas di sakunya. Ketika proyektil mulai mendesis di atas kepala kami, merenggut nyawa di barisan kami. Infanteri maju sementara artileri mengikuti dari belakang. Para penembak berpencar di semak-semak. Meriam diposisikan dan pertempuran pun dimulai. Baterai musuh mengelilingi kami dari 3 sisi. Proyektil mereka melompat-lompat di sekitar kami seperti kelinci, sementara mayat-mayat prajurit bergelimpangan di jalan. Satu kepalanya terpenggal, yang lain perutnya terburai, yang ketiga kakinya hilang. Dadaku sesak melihat mereka dan kegelisahan melanda diriku. Rasa pengecut muncul dan lututku gemetar. Para veteran sering berkata bahwa ketakutan hanya menyiksa hati prajurit muda sebelum pertempuran, karena pikirannya masih merenungkan kengerian yang menantinya. Namun, begitu tenggelam dalam pertempuran, ketakutan larut dalam amarah. Dengan mempertaruhkan nyawanya, prajurit berhenti menjadi penonton dan menjadi aktor, dan kematian kehilangan terornya. Hatinya dibasahi darah, dan ia menantang bahaya. Aku telah berubah menjadi makhluk tak berperasaan itu. Ketika meriam kami diperintahkan untuk maju, tiba-tiba proyektil musuh mendesis hampir menyentuhku. Satu menghantam seorang artileri berkuda, yang lain merenggut kaki seorang prajurit besi kotak amunisinya. Ia jatuh di dekatku, menjerit kesakitan. "Selamatkan aku yang mulia." Sebelumnya, aku gemetar melihat mayat-mayat, tapi sekarang, tanpa perasaan, aku hanya memerintahkan agar ia disingkirkan dari jalan agar tidak mengganggu manuver kami. Dalam kekacauan meriam dan mesiu yang memekakkan telinga, pikiranku buyar. Proyektil musuh menghancurkan infanteri di belakangku, jadi aku memutuskan membalas, mengarahkan tembakan ke kolom yang maju di jalan utama. Tembakanku memantul dengan begitu tepat hingga mengacaukan barisan musuh, memaksa mereka mundur. Pada saat itu, penembak saya telah kehabisan amunisi. Saya menunggang kuda dan melesat pergi untuk mencari komandan kompi kami, memohon meriam dan peluru baru. Namun, saya terkejut melihat keadaan artileri kami di sisi kanan jalan. Meriam-meriam tergeletak hancur atau terbalik, sementara mayat-mayat penembak dan kuda mati bertebaran di antara puing-puing. Setelah lama mencari, saya menemukan letnan kolonel kami di tengah kekacauan. Ia menatap saya dan bertanya, "Kamu masih hidup?" Saya menjawab, "Saya di sini. Saya hanya butuh meriam dan amunisi." "Apalagi yang kamu inginkan, prajurit?" lanjutnya. "Kompi kita sudah hancur. Goof ditawan, Slippenbach dan Brico kakinya terputus." Saat itu kolonel dari sayap kiri mendekati Count Osterman dan mulai melaporkan korban berat serta meriam yang tidak bisa digunakan. "Perintah apa yang kita dapat, Yang Mulia?" tanyanya kepada sang Count sambil menghirup tembakau. "Beritahu Kirtley, tembak dengan meriam yang masih berfungsi," perintah sang Count. Sementara itu, seorang kurir memperingatkan bahwa peluru musuh sedang menghabisi infanteri dan mengusulkan mundur secara strategis. "Tidak, bertahan sampai prajurit terakhir," jawab sang Count dengan tegas. Pembantu ketiga mencoba mendekat untuk melapor ketika sebuah tembakan meriam merenggut tangannya yang melayang melewati sang Count. "Rawat dia," perintah sang Count sambil memutar tali kekang kudanya. Ketenangan tak tergoyahkan sang pemimpin di tengah kekacauan adalah ekspresi murni dari semangat Rusia. Terinspirasi oleh sikapnya, kami semua kembali bersemangat dan kembali ke posisi kami, siap menjalankan tugas sampai akhir. Saya merasakan kepuasan yang tulus saat menyaksikan kehancuran yang ditimbulkan oleh meriam saya pada musuh. Hal itu wajar, bagaimanapun juga. Momen-momen singkat ini adalah satu-satunya kesempatan di mana kita diizinkan untuk bersukacita atas penderitaan yang kita timbulkan pada orang lain yang atas kehendak sendiri atau tidak telah menjadi lawan kita. Dengan hati-hati, saya mengarahkan meriam ke sekelompok tentara lainnya. Tepat saat saya mundur untuk mengevaluasi arah tembakan, sebuah peluru musuh muncul seperti bayangan gelap dari tirai asap tebal meluncur ke arah saya. Seharusnya itu menjadi pukulan yang mematikan, tetapi beberapa naluri primitif atau mungkin keinginan murni untuk bertahan hidup membuat saya melemparkan diri ke arah meriam. Saya tersandung dan berat senjata itu menjatuhkan saya. Segera, para prajurit bergegas dan menyangga saya dengan senapan mereka, membawa saya ke belakang. Saya mengira telah kehilangan kedua kaki dan menolak untuk melihat.
melihatnya. Meskipun saya curiga kaki kanan hancur, kaki kiri masih merespons. Saya kemudian menemukan cabang yang kokoh untuk dijadikan tongkat penyangga dan dengan susah payah berdiri. Saya berjalan tertatih-tatih menuju jalan, menyeret kaki yang terluka tanpa keberanian untuk memeriksanya. Namun, rasa sakit terus bertambah tanpa henti, menyebar ke seluruh anggota badan. Sensasi terbakar yang hebat meliputi saya, seolah-olah api mengonsumsi saya. Saat mencapai konvoi pasokan, saya bertemu dengan bendahara brigade yang bersikeras agar saya segera menempati tempat di kereta jenazah yang ditujukan untuk korban luka parah dalam perjalanan ke Tolman, di mana perwira divisi kami menunggu. Sayangnya saat naik, seorang prajurit muda mengalami lengan kanannya terkoyak di atas siku. Akhirnya, saya memutuskan untuk menghadapi luka itu dan terkejut ketika menyadari bahwa hanya tumit sepatu yang hancur dan hangus, seolah-olah terkena api. Tidak diragukan lagi, peluru meriam itu akan memotong kaki saya sepenuhnya jika bukan karena refleks yang menyelamatkan saya. Perusahaan kami menghadapi kerugian yang besar dalam pertempuran ini. Kami kehilangan hingga 60 tahun kekuatan artileri dan sekitar 30 kuda. 4 meriam mengalami kerusakan pada penyangga dan rodanya. Seorang perwira ditawan dan 3 lainnya terluka. Pasukan tombak Polandia yang direkrut oleh Pangeran Radziwiłł menimbulkan kerugian besar pada kami. Namun sang pangeran sendiri tidak luput dari cedera. Selama serangan, dia terkena pecahan peluru di kaki sehari sebelum konflik pecah. Selama masa gencatan senjata kami di Nesviwa, pangeran sering mengunjungi kamp kami. Kami bahkan diundang ke propertinya, di mana kami menghadiri 2 pesta dansa megah yang dia selenggarakan. Siapa sangka bahwa angin takdir akan menempatkan kami di sisi yang berlawanan, bahwa kami akan menjadi musuh dan dipaksa untuk saling menghancurkan dengan begitu dahsyat. Pada tanggal 14 Juli, sesuai janji, para ahli bedah dari kota datang, kali ini membawa peralatan mereka. Saat itu saya merasa mereka lebih menakutkan daripada kavaleri Prancis. Jas biru ahli bedah kepala, wig berbedaknya, dan hidungnya yang menonjol menghantui mimpi saya selama berhari-hari. Sang profesional bertanya, "Jadi bagaimana perasaanmu?" Gemetar ketakutan, saya berusaha menyembunyikan kaki saya. Saya bergumam, "Saya baik-baik saja, dokter. Tidak perlu intervensi." "Kita lihat," balasnya, dan saya tidak berani membantah. Tumit saya yang cacat membengkak dan berwarna kebiruan, seolah terbakar oleh api Antonov. Para ahli bedah berkacamata bundar memeriksa dan meraba dengan hati-hati, lalu berdiskusi dalam bahasa Latin. Wig berbedak itu tampak ragu antara mengamputasi atau mempertahankan anggota tubuh saya. Saya akui, pada saat itu ahli bedah terhormat yang berdiri di hadapan saya dengan pisau bedah melengkungnya terasa lebih mengancam daripada Napoleon sendiri. Saya bisa membaca vonis hidup atau mati di keningnya yang berkerut karena saya meragukan kondisi fisik saya yang lemah akan bertahan dari prosedur tersebut. Untungnya di hadapan konsensus bulat dari para ahli Latin, pisau melengkung itu disingkirkan, digantikan oleh pisau lipat sederhana yang muncul di hadapanku. Saat alat itu digunakan, para ahli bedah memegang kakiku dengan erat dan dalam gerakan tiba-tiba memotong tumitku yang meradang. Jerit kesakitan meluncur dari bibirku, diikuti oleh kelegaan yang seketika. Sayatan itu mengungkapkan darah kental yang terkumpul di bawah kulit. Warnanya kebiruan mengingatkan pada api Antonov, memicu kecurigaan sang dokter. Demikianlah kakiku diselamatkan. Setelah begitu dekat dengan dicabut dari tubuhku, aku diliputi emosi yang kuat. Aku tidak kehilangan mobilitasku. Dalam delusiku, pengkhianatan dan pengkhianat mendominasi pikiranku, dan pikiran yang membara mengubah Napoleon yang dibenci menjadi makhluk gaib, dijaga oleh kekuatan setan. Halusinasi menyerangku. Para husar berbaju merah dengan topi kulit mentah mereka berlari ke arahku, pedang berkilauan di tangan. Begitu pula penembak Italia, lincah dan terbakar matahari, menyelinap di antara semak-semak seperti hiena dan mengarahkan senjata mematikannya padaku. Dengan cara ini, kengerian yang pernah kualami menjadi lebih hidup. Aku menutupi wajah dengan tangan agar tidak melihat hantu-hantu yang berkedip itu sambil membayangkan nasib Rusia. Disiksa oleh demam tinggi, aku tidak bisa mencatat pengamatan apapun selama berhari-hari setelah penarikan, yang berlangsung hampir 2 bulan. Pasukan kami butuh istirahat dan perbekalan segar. Beredar kabar bahwa musuh menghadapi kelangkaan segalanya, kelelahan oleh perjalanan tanpa henti melintasi tanah yang hancur. Kabar angin semacam itu membakar semangat kami. Konon ada kegelisahan di pasukan Napoleon bahwa para prajuritnya tidak lagi ingin masuk lebih dalam ke wilayah Scythia, tetapi kesombongan dan harga diri para tawanan Prancis tidak mengonfirmasi narasi itu. Jauh dari menyerah pada keputusasaan, mereka meyakinkan kami bahwa kita semua akan segera mengalami nasib penawanan. Begitu besarnya keyakinan mereka pada ketidakterkalahan Napoleon. Pada hari pertama
Agustus, aku kembali mengambil posisiku di kompi. Lukaku belum sepenuhnya sembuh, meskipun sudah ada sedikit perbaikan. Kakiku masih terbungkus perban, dan kruk adalah satu-satunya alat bantu jalan. Aku bergerak dengan susah payah kemana-mana, disiksa oleh rasa sakit yang tak kunjung reda, dan, seperti biasa dikatakan, semua itu sama sekali tidak menyenangkan bagiku. Pada 2 Agustus, pasukan kami bergerak maju sejauh 15 verst, bermukim di sebuah lembah di hadapan Danau Kasper. Ladang-ladang dipenuhi gandum yang sudah menguning, begitu tinggi hingga melebihi pinggang para prajurit. Sungguh menyakitkan membayangkan pemandangan indah itu akan segera dihancurkan oleh perkemahan militer, memusnahkan hasil jerih payah para petani yang melelahkan. Tanggal 5 Agustus terbukti menjadi hari naas bagi kota dan berdarah bagi pasukan yang bertempur. Meriam dari kedua belah pihak merenggut nyawa tanpa ampun. Puncak pertempuran terjadi saat senja, dan kengerian yang menumpuk dari pertempuran itu tak terlukiskan. Ratusan proyektil melintas di udara dengan siulan mengerikan, meledak secara berturut-turut tanpa henti. Asap menghitamkan langit di atas kota, sementara bumi berguncang seakan memuntahkan kobaran api dari jurang kematiannya sendiri, lapar untuk menelan semua korbannya. Granat musuh mengubah kota menjadi neraka berapi, melukiskan pemandangan mengerikan di depan mata kami. Saat kami berdiri di tepi sungai, menyaksikan kekacauan yang terbakar itu, rasa dingin menjalar di hati, mengungkapkan kerapuhan kami di hadapan musuh yang begitu perkasa. Sejak saat itu, tekanan dari pasukan Prancis mulai mereda karena pertempuran terakhir telah mendinginkan semangat mereka. Beredar kabar bahwa Napoleon sendiri masih berada di Smolensk, ragu-ragu tentang langkah selanjutnya. Panas dan matahari terbenam begitu menyiksa. Berversta-versta, yang terlihat hanyalah gerakan terus-menerus dari meriam dan gerobak persediaan. Awan tebal debu terus mengepul, menyelimuti kami seperti kerudung yang pekat. Matahari berwarna keunguan dan tak ada lagi yang bisa dibedakan, baik vegetasi di pinggir jalan maupun cat pada meriam dan gerobak. Para prajurit dipenuhi debu keabuan dari ujung kepala hingga kaki, sementara wajah dan tangan kami menghitam oleh kotoran dan keringat. Haus menyiksa kami di bawah terik yang tak berkesudahan, tanpa ada pertolongan yang terlihat. Pada suatu saat, kami berpapasan dengan sekelompok tawanan Prancis yang ditangkap dalam pertempuran terakhir. Melihat kami mundur terburu-buru, mereka mengejek kami, mengatakan bahwa kami takkan bisa lolos dari Napoleon. Bagaimanapun, kini merekalah yang berbaris di depan pasukan mereka. Saya akui, semangat pasukan kami terguncang setelah pertempuran di Senque. Darah yang tertumpah di antara reruntuhannya, perjuangan putus asa untuk menahan musuh, dan mundur berikutnya melalui jalan Moskow menuju jantung Rusia, membuat kami merasa tak berarti di hadapan penindas yang menakutkan itu. Api melalap desa-desa di sekitar kami, menandai majunya pasukan Prancis. Pasukan Kazak menghancurkan segala sesuatu di belakang kami, meninggalkan hanya kehancuran untuk memperlambat musuh. Inilah Rusia dalam keputusasaan merobek-robek tanahnya sendiri. Pada tanggal 22 Agustus, kami melintasi desa Borodino. Di sana untuk pertama kalinya, kami melihat petani-petani Rusia memegang tombak dan senapan dengan tangan yang kikuk. Sumber daya Rusia sangat terbatas. Kami hanya memiliki 115.000 tentara reguler, 7.000 Kazak, 10.000 Chenier, dan 640 meriam. Namun Prancis bergerak dengan 190.000 pasukan terbaik mereka dan hampir 1.000 artileri. Meski dalam ketidakseimbangan, tekad kami menguatkan kami, cinta akan tanah air dan dahaga akan balas dendam membakar setiap prajurit. Kenangan akan kemenangan-kemenangan Rusia di masa lalu mendorong kami untuk bertempur, bersemangat untuk membasuh dengan darah penghinaan yang telah ditimpakan kepada kami. Sementara itu, pasukan Prancis bersiap untuk pertempuran, tetapi bukan karena patriotisme, melainkan keserakahan akan jarahan dan keangkuhan penaklukan. Mereka telah masuk jauh ke dalam Rusia, dan kini kemenangan adalah satu-satunya penyelamat mereka. Bukan hanya untuk mempertahankan kehormatan militer mereka, tetapi juga untuk memastikan kelangsungan hidup mereka sendiri. Sejauh ini, mereka telah menanggung penderitaan yang luar biasa, kesulitan yang tak pernah terbayangkan. Kekalahan akan membawa mereka pada kehancuran. Namun jika mereka menang, Moskow yang tak berdaya akan terbentang di depan mereka, dan jalan menuju kemuliaan terbuka lebar. Dengan demikian, nasib pasukan besar Napoleon akan ditentukan di medan Borodino. Tentara ini didukung oleh hampir seluruh Eropa. Orang Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, dan Polandia telah menunjukkan kesediaan untuk mengikuti dorongan dari pria yang luar biasa itu, baik untuk meraih kemenangan atau binasa, dan mereka pun benar-benar binasa. Hari sebelum pertempuran penentu berlalu bagai hembusan angin. Kesunyian yang pekat menyelimuti kedua kubu, membayangkan kengerian yang akan datang. Berapa ribu jiwa yang masih bernafas saat itu akan berubah menjadi debu keesokan harinya. Inilah takdir
manusia, mainan nafsu, mampu menyentuh langit dengan akalnya hanya untuk terjun ke dalam kelalaian yang paling biasa. Matahari yang terik menyinari baja maut dari bayonet dan senapan, membuatnya berkilauan. Perunggu meriam gemerlap di bawah cahaya yang menyengat. Segalanya telah dipersiapkan untuk pertumpahan darah yang akan datang. Singkatnya, 300.000 orang dari kedua belah pihak menanti akhir yang besar dan mengerikan. Saat fajar menyingsing, rentetan meriam howitzer dan trompet yang memekakkan telinga meledak tanpa henti di antara sayap kiri dan tengah. Serbuan itu begitu tak henti-hentinya, hingga ledakan-ledakan itu menyatu dalam satu raungan panjang, bagai guruh yang mengguncang bumi di bawah kaki kami. Selimut tebal asap dari baterai meriam membubung ke langit, segera menutupi matahari dalam selubung kemerahan, seolah sang bintang sendiri enggan menyaksikan kebuasan tersebut. Berada di sayap kanan, aku menyaksikan pertunjukan mengerikan itu dalam diam. Dan di sana aku tetap berdiri, tak bergerak di samping meriamku, menanti saat untuk bertindak. Setiap saat peluru meriam musuh menghujani kami, memantul atau berguling di tanah dengan lintasan yang tak terduga. Peluru meriam meledak di langit, menghujani pecahan tajam dengan suara dentuman yang membekukan darah. Matahari merah, setelah menenggak bayangan terakhir dalam darah yang gugur, menghilang di cakrawala, seolah mundur menyaksikan kengerian yang disaksikannya. Malam menyelimuti ladang pembantaian, sementara asap mesiu yang menusuk dan bau kematian menutupi luasnya pertempuran dengan selimut yang menyesakkan. Demikianlah berakhirnya pertempuran terkenal pada 26 Agustus itu. Meski kalah jumlah, pasukan Rusia belum pernah bertempur dengan keberanian seperti saat-saat genting ini, menahan dengan gigih kerusakan yang ditimbulkan oleh proyektil yang merenggut nyawa di barisan lawan. Meski mereka juga membayar harga yang mengerikan atas keberanian mereka. Napoleon mengizinkan kami mundur ke Maj tanpa melakukan pengejaran, sikap yang mengonfirmasi bahwa ia menghadapi perlawanan lebih besar dari yang diharapkan. Ia tampak pasrah dengan medan perang yang hancur yang diwariskannya, di mana pasukannya sendiri berguguran dalam jumlah yang mengkhawatirkan. Pada tanggal 30 Agustus, kami akhirnya mencapai perkemahan berbenteng di pinggiran desa Manova, sekitar 19 verst dari Moskow. Bukit-bukit hijau dihiasi hutan dan properti elegan muncul di antara pepohonan, menandakan kedekatan kami dengan ibu kota kuno itu. Saat kami memasuki jantung Rusia, mata kami tertunduk, dipenuhi rasa malu memandang kota induk dengan kubah-kubah berkilauan yang kini tak berdaya menghadapi kehancuran. Di antara para prajurit beredar bisikan tentang kekuatan setan Napoleon yang konon dimilikinya. Namanya dikutuk di altar-altar dan beberapa bersumpah telah melihatnya dinubuatkan dalam halaman-halaman wahyu. Banyak tentara Rusia yang jijik dengan kengerian perang menemukan diri mereka secara fisik dan emosional kelelahan. Kami mengantisipasi pertempuran sengit yang menentukan, bahkan lebih brutal daripada Borodino. Namun takdir menyiapkan akhir yang mengejutkan dan unik. Pemandangan ibu kota yang merintih memicu dalam diri kami perasaan bertentangan, memadukan kesedihan dengan kebencian mendalam terhadap penjajah. Suatu pagi, diguncang oleh emosi ini, aku mengalami mimpi yang sangat patriotik. Dalam mimpi itu, aku menyusup dengan menyamar di antara pasukan Prancis. Saat mengeluarkan pistol, aku menembak seorang jenderal mengenai dadanya. Dia terjatuh, tetapi saat jatuh, dia berpaling kepadaku. Dengan keputusasaan, kusadari itu bukan Napoleon, hanya Murat, gumamku. Sementara para perwira menguasai diriku yang pasti akan mengeksekusiku seandainya aku tidak tiba-tiba terbangun. Sementara itu, di markas besar, para komandan tinggi berkumpul dan marsekal lapangan memutuskan untuk mundur, meninggalkan Moskow untuk Prancis. Hanya Pangeran Marsekal Lapangan, putra sejati Rusia, yang dibesarkan oleh tanahnya, yang bisa melepaskan ibu kota kuno tanpa perlawanan. Pemimpin lainnya akan dianggap sebagai pengkhianat. Mundurnya kami terencana, tetapi dibungkus dalam selimut melankolis. Saat kami melihat kota yang berduka, hati para prajurit hancur menyaksikan monumen-monumen megah yang kini menjadi milik musuh. Kremlin dengan menaranya yang megah, istana-istana leluhur para tsar, dan kubah emas Ivan yang agung, yang akan menyaksikan tanpa emosi kehancuran yang mendekat. Semua diserahkan kepada musuh tanpa perlawanan. Sementara itu, ribuan orang Rusia mundur sambil membawa senjata mereka. Kami melintasi Kremlin dan memasuki kota, di mana yang terlihat hanyalah kehancuran, ratapan, dan kepedihan. Para perwira berkumpul, mencoba memprediksi kejadian selanjutnya, karena tidak ada yang tahu apa yang menanti kami. Sementara itu, para prajurit dengan alasan mencari air, menyerbu toko-toko, rumah-rumah, dan ruang bawah tanah yang ditinggalkan. Pintu-pintu terbuka lebar seperti unduhan untuk menjarah, dan begitu masuk mereka berpamitan dengan Moskow dengan cara mereka sendiri. Menjelang malam, kami tiba di desa Pani, sekitar 15 verst dari ibu kota. Saat itu
itulah kami melihat nyala api pertama. Api terus membesar, dan saat fajar tanggal 3 September, tirai api mendominasi cakrawala. Getaran ketakutan menyebar di tubuh kami. Mereka yang paling takhayul tidak mampu memahami pemandangan di depan mata mereka. Percaya bahwa jatuhnya Moskow menandakan akhir Rusia, kemenangan antikristus dan kedatangan kiamat. Ketika matahari terbenam, rekan saya FNA mendekat. Dengarkan, Saudara Alia, aku datang untuk berpamitan. Aku kembali ke Moskow. Jika aku tidak kembali dalam seminggu, anggaplah aku sudah mati. Dia menyapaku dengan jabat tangan dan menghilang. Kata-katanya membuatku terpana seperti kebakaran besar yang menghanguskan Moskow. Pada tanggal 3 September, setelah istirahat singkat, kami melanjutkan perjalanan. Langit mendung, udara dingin yang lembab seakan menggema dengan kenyataan kami. Selama 6 hari dan malam yang panjang, Moskow merana, berubah menjadi puing-puing berasap. Api yang melahapnya mengukir kenangan tak terhapuskan, bukan hanya bagi orang Rusia, tapi juga di hati musuh-musuhnya. Begitu Moskow berubah menjadi debu, gejolak politik menyapu kedua sisi samudra, memengaruhi dunia lama maupun baru. Hanya dalam 6 hari, sebuah kota yang membutuhkan 600 tahun untuk berkembang, hancur berkeping. Untuk meringankan penderitaan orang Rusia yang tertekan oleh jatuhnya ibu kota mereka, sosok yang menjadi sasaran utama kemarahan para prajurit, arsitek dari retret tanpa akhir ini, dan yang bertanggung jawab atas begitu banyak korban, memutuskan untuk menghadap pasukan. Maka Barclay T, komandan pasukan pertama, berjalan menyusuri barisan, berhenti di depan setiap resimen untuk menyampaikan pidato singkat namun penuh semangat dan tekad. Cobaan besar menuntut pengorbanan besar untuk mencapai kemenangan yang lebih besar. Ibu kota kita mungkin telah menjadi abu, tapi dari abu yang sama akan muncul kehancuran musuh dan seluruh kekuatan mereka. Mereka tak lebih dari gelandangan kelaparan, rakus menjarah dan merampok. Segera kita akan menyaksikan kehancuran Carlos XII yang baru. Tak lama lagi dia akan berusaha melarikan diri dari kalian lebih cepat dari kilat, tetapi hanya akan menemui ajal di tanah Rusia dan sisa-sisa jasadnya akan tercerai-berai di bawah sepatu kalian. Kata-kata terakhir diucapkan dengan intensitas dan semangat yang begitu besar sehingga seakan bergema langsung ke dalam jiwa para prajurit itu. Para prajurit kembali menyalakan semangat perang mereka. Pejuang-pejuang tua dengan kumis beruban mengenang bagaimana nenek moyang mereka menghancurkan Swedia di Poltava dan percaya bahwa Napoleon akan mengalami nasib yang sama seperti Carlos, asalkan mereka menaruh kepercayaan penuh kepada pemimpin mereka dan bertahan dengan gagah berani sampai napas terakhir. Tak ada lagi yang menangisi Moskow. Mereka berkomentar bahwa takdir bisa mengubah desa manapun menjadi ibu kota, seperti yang dilakukan Piotr yang agung dengan mengubah rawa-rawa menjadi Sankt Petersburg yang megah. Ketika malam tiba, alunan musik bergema di seluruh resimen, nyanyian berbalas-balasan, dan semangat para prajurit bangkit kembali dengan penuh kekuatan. Melihat ke belakang, aku akui bahwa aku tak pernah merasa begitu bersemangat selama seluruh kampanye itu. Dari tanggal 23 September hingga 5 Oktober, kami tinggal dalam kedamaian relatif di Camp Tarantino selama hampir 15 hari tanpa memperhatikan Prancis. Kami menerima bala bantuan, rekrutan, kuda, amunisi, domba, mantel bulu, sepatu bot, dan perbekalan kering. Sementara kuda-kuda itu makan gandum dan rumput sepuasnya, kami menerima gaji 3 kali lipat, ditambah 5 rubel dalam bentuk uang kertas untuk setiap prajurit biasa sebagai hadiah atas pertempuran Bodino. Saat itulah pesta pora yang sesungguhnya dimulai. Para petani dari sekitar dan daerah-daerah jauh datang ke kamp mencari sanak saudara atau kenalan yang selamat. Wanita-wanita desa muncul berkelompok setiap hari, membawa hidangan lezat untuk para pejuang dan mencari suami, anak atau saudara laki-laki mereka. Aku menyaksikan banyak dari wanita-wanita ini yang diliputi patriotisme yang membara, berseru, "Tuan-tuan, jika kalian mempersenjatai kami sendiri akan menghadapi orang Prancis." Seolah-olah seluruh jiwa Rusia berkumpul di perkemahan kami. Subuh yang membeku di bulan Oktober dan hari-hari yang suram telah mengisyaratkan kedatangan musim dingin yang tak kenal ampun. Para perwira sibuk mendirikan tenda dan mengenakan mantel tebal mereka. Api unggun terus menyala tanpa henti dan semua orang berkerumun di sekitarnya mencari kehangatan. Kami memikirkan nasib menyedihkan yang menanti orang Prancis dalam iklim beku kami. Kabar beredar bahwa situasi pasukan musuh memburuk hari demi hari. Mereka telah menghabiskan semua persediaan yang ditemukan di Moskow dan sekarang hanya bisa memakan daging kuda mati mereka sendiri. Detasmen keempat, kami maju ke posisi musuh dekat desa Dendi. Kami terkejut melihat sisa-sisa kuda yang dimakan oleh orang Prancis di sekitar tempat perlindungan darurat mereka yang terbuat dari pintu, meja, dan benda lainnya. Kami menemukan bahwa mereka masih memiliki beberapa
beberapa biji-bijian dan kacang polong, tetapi sama sekali tidak memiliki roti atau daging sapi. Di antara temuan itu, bahkan ada seekor anak sapi hitam berbulu halus dengan semacam baju kulit dan, anehnya, lonceng. Mereka menggemukkan hewan itu seolah-olah itu adalah anak sapi. Saat mengikuti jejak orang Prancis di sepanjang jalan utama Smolensk, kami ngeri menyadari bahwa jalan itu telah berubah menjadi kuburan terbuka yang luas, seolah-olah wabah mengerikan telah melanda daerah itu. Di setiap langkah, kami menemukan puluhan mayat manusia dan kuda, serta gerobak yang terbalik di sepanjang jalan. Banyak kuda terbaring beku, dengan bagian yang lebih lunak tercabik. Pemandangan yang paling mengejutkan adalah menemukan seorang prajurit Prancis terjatuh di dalam isi perut kuda, memegang hati di tangannya, seolah-olah hendak memakannya. Dingin yang ekstrim telah mengubahnya menjadi batu dalam posisi itu, mengungkapkan puncak keputusasaan manusia. Beberapa prajurit Prancis yang malang masih merangkak di sepanjang jalan, hidup tetapi sangat lemah karena kelaparan dan kelelahan sehingga hampir tidak dapat berkomunikasi, hanya gemetar ringan di tangan mereka yang mengungkapkan bahwa mereka masih bernapas. Kami berhadapan dengan seorang perwira berambut pirang dalam keadaan itu. Ia mengenakan seragam biru dari kain halus dan topi trikon, bersandar di bawah pohon di tepi jalan. Matanya setengah terbuka, kepalanya terjatuh ke samping dan pucat yang seperti mayat menandai wajahnya yang dahulu menyenangkan. Tanpa menjawab pertanyaan kami, gerakan terakhirnya adalah mengangkat tangan kanan ke dada dalam gerakan penghabisan. Sudah jelas bahwa ajalnya telah tiba. Pandangannya tiba-tiba terpaku pada kehampaan dan demikianlah ia menghembuskan napas terakhir di depan mata kami. Adegan-adegan mengerikan yang kami saksikan sejak keberangkatan kami dari Vimy telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan dalam diri kami. Meskipun Prancis adalah musuh kami dan telah menghancurkan tanah air kami, bahkan keinginan untuk membalas dendam tidak mampu meredam kemanusiaan kami hingga membutakan kami terhadap penderitaan mereka. Malam tanggal 27 Oktober di Dorigabo tidak akan pernah hilang dari ingatanku. Kami tiba di kota saat senja sudah mulai. Aku memasang meriam di tepi jalan dan berlindung di halaman sebuah rumah di pinggiran kota. Para prajurit menghabiskan malam dalam kekurangan yang sangat, tanpa tenda, mencari kehangatan di sekitar api unggun di tempat terbuka. Sementara kami berbaring di tanah yang dingin dan bersalju, menyalakan api unggun di depan tempat perlindungan. Aku melihat begitu banyak mayat manusia dan kuda yang berserakan di sekeliling, samar-samar diterangi oleh nyala api. Kami sudah terbiasa dengan pemandangan seperti itu, dan lebih dari sekali kami tertidur lelap di tengah ladang kematian ini, meninggalkan ketakutan masa kecil. Malam itu kami benar-benar mengabaikan pemandangan itu, hanya berfokus pada menghangatkan anggota tubuh yang mati rasa. Sementara itu, cahaya api unggun dan tempat perlindungan terpisah dari yang lain, menarik seorang prajurit Prancis yang terluka dan hampir roboh. Yang pertama mendatangi kami adalah seorang Jerman yang tinggi kurus, kemungkinan seorang prajurit kavaleri, meski tidak ada tanda-tanda militer yang terlihat pada pakaiannya. Kami memperhatikan kakinya yang telanjang terbungkus karung yang diikatnya dengan cerdik di lutut, berjalan perlahan ke arah kami seperti orang-orangan sawah yang merayap. Wajahnya yang keriput bersinar dengan ekspresi lega saat merasakan kehangatan api unggun, terutama setelah kami memberinya biskuit basi yang telah kami rendam dalam air hangat. Ketika kami menanyakan tentang Napoleon, begitu namanya disebut, sebuah kutukan, semoga dia terkutuk dan terhukum selamanya, meloncat dari bibir orang malang itu. Tak lama kemudian, muncul seorang pria lain, seorang Prancis asli, mengenakan mantel besar. Dia tampak lebih bersemangat, meski sama lelah dan lemahnya. Si Jerman menghentikan kutukannya dan, mungkin digerakkan oleh kebencian terhadap orang Prancis, bangkit berterima kasih dan pergi mencari tempat berlindung lain. Melihat upaya gagal si Prancis untuk menghancurkan biskuit Rusia, aku bertanya, apakah dia mau memakan daging kuda? Mengapa tidak? Jawabnya. Dalam kesulitan, tidak ada pantangan. Aku lalu menunjuk seekor kuda di dekat sana dan menyarankan dia bisa memuaskan laparnya di situ. Kami memberinya kapak. Aku penasaran ingin melihat bagaimana dia akan bertindak. Si Prancis menggenggam kapak, mendekati hewan itu, dan dengan berlutut menghujamkan pukulan dengan seluruh tenaga yang tersisa. Namun bangkai itu telah membeku oleh es, dan ketika menyadari mustahil untuk mendapatkan sepotong daging pun, orang malang itu kembali ke api unggun, meletakkan kapak dan berkata dengan tenang, apalagi yang tersisa? Yang tersisa hanyalah mati dan berbaring di tanah. Saat mencapai jalan utama yang menghubungkan Minsk ke Vilna, di mana musuh kita yang terkalahkan telah mundur, kami dihadapkan pada pemandangan yang menyedihkan. Gerobak terbalik, mayat manusia dan kuda tergeletak di salju, beberapa sudah tertutup es. Pada suatu momen, salah satu roda meriamku terjebak dalam sebuah cekungan, hampir membunuh
membuatnya terbalik. Saat mendekat untuk melepaskannya, aku menyadari dengan ngeri bahwa roda itu tersangkut pada sisa-sisa seorang prajurit yang membeku. Di kesempatan lain, kami berpapasan dengan dua wanita Rusia yang bersenjatakan tongkat mengawal sekitar 30 orang Prancis yang compang-camping dan hampir mati karena kedinginan. Kepuasan yang terpancar di wajah mereka saat memimpin tawanan itu membuat kami tertawa, tetapi juga memicu rasa iba saat melihat bagaimana mereka yang dulu menganggap diri sebagai penguasa Eropa kini merangkak dalam penderitaan total. Di kedai-kedai tempat kami berhenti, pemandangannya bahkan lebih mengerikan. Biasanya api unggun menyala di tengah ruangan, dikelilingi oleh orang-orang Prancis yang terjatuh. Mereka yang paling dekat dengan api masih bernapas, tetapi yang lainnya terbaring tak bergerak dengan anggota tubuh yang terpelintir dan wajah yang tak bisa dikenali. Itulah gambaran yang menandai keruntuhan pasukan Napoleon yang dahulu perkasa. Pada tanggal 10 Desember, artileri kami berhenti di desa Paradomino, sekitar 15 vers dari Vilna. Sementara itu, pasukan Laksamana Chichagov dan K. Wittgenstein bersama unit-unit bergerak lainnya mengusir para penjajah terakhir dari wilayah Rusia, mengejar sisa-sisa mereka hingga ke Sungai Ula. Sebagian besar pasukan di bawah komando Marsekal Lapangan mendirikan perkemahan musim dingin di sekitar Vilna. Dengan cara ini, ketenangan dan keteraturan telah dipulihkan kembali dan Rusia bangkit dari keadaan hampir kehancuran. Meskipun kerusakan yang terjadi cukup signifikan, terutama memengaruhi para petani yang sederhana, luka-luka itu perlahan-lahan sembuh dan kerugian segera teratasi berkat usaha tak kenal lelah dari penduduk serta dukungan dari pihak berwenang. Begitulah pasukan Napoleon yang berjumlah 1,5 juta prajurit dihancurkan, pasukan yang sama yang dengannya ia berambisi untuk menguasai wilayah Rusia. 50 jenderal dan 100.000 tentara akhirnya ditangkap, seolah-olah ini menjadi peringatan agar tidak ada negara Eropa lain, bahkan jika bersekutu, berani mengulangi serangan serupa.